Keterbacaan merupakan alih bahasa dari readability. Bentuk readability merupakan kata turunan yang dibentuk oleh bentuk dasar readable, artinya dapat dibaca atau terbaca. Konfikskean pada bentuk keterbacaan mengandung arti hal yang berkenaan dengan apa yang disebut dalam bentuk dasarnya. Oleh karena itu, kita dapat mendefinisikan keterbacaan sebagai hal atau ihwal terbaca tidaknya suatu bahan bacaan tertentu oleh pembacanya. Jadi, keterbacaan ini mempersoalkan tingkat kesulitan atau tingkat kemudahan suatu bahan bacaan tertentu dibagi peringkat pembaca tertentu. Untuk memperkirakan tingkat keterbacaan bahan bacaan, banyak dipergunakan orang berbagai formula keterbacaan. Tingkat keterbacaan biasanya dinyatakan dalam bentuk peringkat kelas. Oleh karena itu, setelah melakukan pengukuran keterbacaan sebuah wacana, orang akan dapat mengetahui kecocokan materi bacaan tersebut untuk peringkat kelas tertentu. Misalnya peringkat 6, peringkat 4, peringkat 10, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterbacaan masih selalu menjadi objek penelitian para ahli dan kajiannya sudah dimulai sejak berabad-abad yang lalu. Meskipun kajian tentang keterbacaan ini sudah berlangsung berabad-abad, namun kemajuannya baru tampak setelah statistik mulai ramai digunakan. Teknik statistik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor keterbacaan yang penting untuk menyusun formula yang dapat dipergunakan untuk memperkirakan tingkat kesulitan wacana. Menurut Claire, kajian-kajian terdahulu menunjukkan adanya keterkaitan dengan keterbacaan. Gray dan Leary mengidentifikasi adanya 289 faktor yang mempengaruhi keterbacaan. 20 faktor diantaranya dinyatakan signifikan. Formula keterbacaan yang lazim digunakan untuk mengukur bahan bacaan di kelas-kelas rendah adalah formula keterbacaan dari Space yang dibuat pada tahun 1933, sedangkan yang sering digunakan di kelas 4-16 adalah rumus yang dibuat Dale dan Cole yang diperkenalkan pada tahun 1947. Kedua formula keterbacaan tersebut mempunyai faktor utama yang sama mendasari penggunaan formula tersebut, yaitu panjang rata-rata kalimat dan persentase kata-kata sulit. Formula keterbacaan dan Edward Fry, yang kemudian dikenal dengan sebutan Gray grafik, merupakan formula yang dianggap relatif baru dan dimulai publikasikan pada tahun 1977. Grafik ini merupakan hasil upaya untuk menyederhanakan dan mengefisiensikan teknik penentuan tingkat keterbacaan wacana. Faktor panjang pendeknya kalimat dan kata-kata sulit masih digunakan, tetapi kesukaran kata diperkirakan dengan cara melihat jumlah suku katanya. Maksudnya, bahwa formula ini mendasarkan formula keterbacaannya pada dua faktor, yaitu panjang pendeknya kata dan tingkat kesulitan kata ditandai oleh jumlah suku kata yang membentuk setiap kata dalam wacana tersebut. Untuk mengukur tingkat keterbacaan sebuah buku dengan grafik Gray, sekurang-kurangnya dilakukan sebanyak 3 kali dengan pemilihan sampel yang berbeda-beda. Grafik Fry merupakan hasil penelitian terhadap wacana bahasa Inggris, sehingga grafik ini kurang sesuai jika digunakan untuk mengukur keterbacaan wacana bahasa Indonesia, kecuali jika digunakan pemodifikasian terhadap formula tersebut. Formula keterbacaan yang diperkenalkan oleh Alton Rigor yang dikenal dengan grafik Rigor tampaknya mendekati kecocokan untuk bahasa-bahasa yang menggunakan huruf Latin. Meskipun pada dasarnya prinsip-prinsip yang digunakan hampir sama dengan grafik Fry, meskipun kedua grafik tersebut mempunyai kemiripan, namun tetap ada perbedaan antara keduanya. Grafik Fry meletakkan kalimat terpendeknya pada bagian atas grafik, sedangkan grafik Rigor meletakkannya di bagian bawah. Pada grafik Rigor, sisi tempat jumlah suku kata digunakan untuk menunjukkan kata-kata sulit, yakni kata yang dibentuk oleh 6 buah huruf atau lebih. Yang pertama, grafik Fry. Grafik Fry diciptakan oleh Edward Fry. Grafik keterbukaan yang diperkenalkan Fry merupakan formula yang relatif baru dan dimulai diperkenalkan tahun 1977. Grafik Fry sebenarnya dibuat pada tahun 1968. Grafik Fry digunakan untuk mengukur tingkat keterbacaan wacana. Grafik ini mendasarkan pengukurannya pada dua faktor, yaitu panjang pendeknya kata dan tingkat kesulitan kata yang tercermin oleh banyak sedikitnya jumlah suku kata yang membentuk setiap kata dalam wacana grafik Fry dapat dilihat di bawah ini.
Langkah-langkah penggunaan grafik Frey adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah penggalan wacana yang representatif yang akan diukur tingkat keterbacaannya. Yang kedua, hitunglah sampai 100 kata dari wacana yang dipilih untuk dijadikan sampel yang akan diukur tingkat keterbacaannya. Yang ketiga, hitunglah jumlah kalimat dari 100 kata yang dijadikan sampel hingga per 10 terdekat atau dibulatkan. Yang keempat, hitunglah jumlah suku kata dari wacana sampel. Angka dan singkatan diperlakukan sebagai satu kata dengan satu suku kata. Yang kelima, hasil menghitung pada langkah ketiga dan keempat diplotkan atau dimasukkan ke dalam grafik Frey. Pertemuan antara baris vertikal atau jumlah suku kata dan baris horizontal atau jumlah kalimat menunjukkan tingkat kelas pembaca yang diprediksi dapat membaca bacaan yang diukur. Dan yang terakhir, tingkat keterbacaan hasil pengukuran bersifat perkiraan. Penyimpangan mungkin terjadi sehingga keterbacaan tidak hanya seperti hasil pengukuran, tetapi bisa ditambah atau dikurangi satu peringkat. Grafik Riker. Grafik Riker diciptakan oleh Alton Riker. Grafik ini diciptakan untuk mengatasi kelemahan grafik Frey. Grafik Frey sebenarnya hanya cocok untuk mengukur tingkat keterbacaan yang berbahasa Inggris. Untuk bacaan yang berbahasa Indonesia, grafik yang cocok untuk mengukur tingkat keterbacaan adalah grafik Riker. Grafik Riker dapat dilihat di bawah ini. Prinsip-prinsip penggunaan grafik Riker dan grafik Frey hampir sama. Penggunaan grafik Riker adalah sebagai berikut. 1. Menghitung 100 buah perkata dari wacana yang hendak diukur tingkat keterbacaannya itu sebagai sampel. Deretan angka tidak dipertimbangkan sebagai kata. Oleh karenanya, angka-angka tidak dihitung ke dalam perhitungan 100 buah kata. 2. Menghitung jumlah kalimat sampai pada per 10 terdekat. Prosedur ini sama dengan prosedur Frey dalam menghitung rata-rata jumlah kalimat. 3. Menghitung jumlah kata-kata sulit, yakni kata-kata yang dibentuk oleh 6 huruf atau lebih. Kriteria tingkat kesulitan sebuah kata di sini didasari oleh panjang pendeknya kata, bukan oleh unsur semantisnya. Kata-kata yang tergolong ke dalam kategori sulit ialah kata-kata yang terdiri atas 6 atau lebih huruf. Kata-kata yang jumlahnya hurufnya kurang dari 6 tidak digolongkan ke dalam kategori sulit. 4. Hasil yang diperoleh dari langkah 2 dan 3 itu dapat diplotkan ke dalam grafik Riker untuk menentukan peringkat keterbacaan wacana. Keterbatasan formula keterbacaan. Formula-formula keterbacaan yang pemakaiannya dewasa ini tengah populer di samping memiliki kelebihan juga mengandung kelemahan. Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa formula-formula keterbacaan yang dipakai sekarang ini mendasarkan formulanya pada dua hal, yakni panjang pendeknya kalimat dan tingkat kesulitan kata. Kedua faktor yang menjadi landasan formula-formula keterbacaan ini mengandung pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan konsep-konsep yang terkandung dalam wacana yang bersangkutan. Bukanlah konsep-konsep makna yang terkandung dalam suatu wacana tidak terjangkau oleh pembacanya akan terdampak pada ketercapaian pembacanya. Sering kita dapati kasus seseorang tidak dapat memahami wacana yang dibacanya meskipun wacana tersebut telah memenuhi kriteria keterbacaan untuk peringkat pembaca yang bersangkutan. Mengapa hal itu terjadi? Pertimbangan panjang pendek kata dan tingkat kesulitan kata dalam pemakaiannya formula keterbacaan semata-mata hanya didasarkan pada pertimbangan struktur yang secara visual dapat dilihat, sedangkan konsep yang terkandung dalam bacaan sebagai struktur dalam dari bacaan tersebut tampaknya tidak diperhatikan. Dengan kata lain, rumusan formula-formula keterbacaan yang sering digunakan untuk mengukur tingkat keterbacaan itu tidak memperhatikan unsur sematis. Keterbacaan lain dari formula-formula keterbacaan adalah pada penggunaan slang, santin, makna ganda atau minat pembaca. Formula keterbacaan yang tidak bisa digunakan untuk bacaan fiksi atau karya sastra, khususnya pada karya sastra yang berupa puisi. Puisi memiliki bentuk yang khas dengan struktur kalimat yang jauh berbeda dari struktur kalimat pada karya non-fiksi. Keterbatasan
yang pada formula keterbatasan seringnya menjadi bahan pertimbangan pada waktu menentukan tingkat keterbacaan wacana. Salah satu penggunaan rumus keterbacaan dapat dilihat pada upaya guru memperkirakan tingkat kesulitan wacana. Perkiraan-perkiraan tentang tingkat kemampuan membaca berguna terutama bagi guru yang memiliki perhatian terhadap metode pemberian tugas membaca atau bagi pemilihan buku-buku, teks, atau bahan bacaan lainnya. Guru-guru dipandang untuk memiliki kemahiran dalam memperkirakan tingkat kesulitan materi cetak, sebab bagaimanapun salah satu faktor pendukung keberhasilan belajar anak adalah tersedianya sumber ilmu yang dapat diperoleh dan dicerna anak dengan mudah. Salah satu cara beroleh ilmu pengetahuan yang dimaksud itu melalui kegiatan membaca. Lebih baik jika kegiatan membaca dimaksud itu adalah kegiatan membaca mandiri yang tidak memerlukan bimbingan dari pihak lain. Sehubungan dengan hal itu, penyediaan saran baca yang berupa koleksi-koleksi bacaan seperti buku, teks, majalah, clipping, surat kabar, jurnal, pamflet, dan lain-lain ini perlu dimiliki, bukan saja oleh pihak sekolah melainkan oleh setiap kelas. Dengan demikian, setiap sekolah di samping harus memiliki perpustakaan sekolah juga harus memiliki perpustakaan kelas yang terletak di setiap sudut kelas masing-masing. Koleksi-koleksi bacaan pada perpustakaan kelas hendaknya memang layak untuk peringkat mereka. Pertimbangan tingkat kelayakan dimaksud tidak saja didasarkan atas pertimbangan berbagai nilai seperti nilai isi, manfaat, pendidikan, moral, estetika, etika, dan lain-lain, melainkan juga dipertimbangkan tingkat kesulitan dari masing-masing materi cetak yang dimaksud. Bahan-bahan bacaan tersebut hendaknya memenuhi tingkat keterbacaan sesuai dengan tuntutan karakteristik pembacanya. Selanjutnya adalah kaitan keterbacaan dengan penyediaan bahan ajar. Di samping hal-hal tersebut yang telah dijelaskan, penggunaan rumus-rumus keterbacaan ini sangat penting bagi guru untuk mempersiapkan atau mengubah tingkat keterbacaan materi bacaan yang hendak diajarkannya. Meskipun bahan bacaan ini untuk kepentingan bahan ajar sudah tersedia banyak di luar, namun bahan bacaan untuk setiap guru untuk dapat berperan dan bertindak sebagai penulis tampak semakin jelas pada saat mereka dihadapkan pada pekerjaan-pekerjaan berikut. Misalnya, mempersiapkan tes, membuat rencana pengajaran, menyusun program pengajaran, membuat surat kepada orang tua siswa, atau kegiatan tulis-menulis lainnya. Dalam mempersiapkan bahan-bahan seperti yang kita jelaskan tadi, guru hendaknya mempertimbangkan tingkat keterbacaan bahan yang ditulisnya itu. Bukankah si penulis atau dalam artian sang guru berkeinginan hasil tulisannya tersebut terbaca pihak lain sebagai sasaran membacanya? Keterampilan mengubah tingkat keterbacaan wacana perlu dimiliki oleh setiap guru. Pengubahan keterbacaan itu sendiri dapat dilakukan dengan jalan meninggikan taraf kesulitan wacananya atau mungkin sebaliknya, menurunkan tingkat kesulitan wacana tersebut. Kegiatan ini perlu dilakukan oleh guru jika guru memandang para siswanya wajib mengetahui isi konten atau isi materi dari wacana itu dan tidak menemukan sumber bacaan lain yang tingkat keterbacaan wacananya cocok dengan peringkat siswanya. Formula keterbacaan yang sangat digunakan atau sekarang sering banyak digunakan berdasarkan formulanya pada dua hal, yaitu panjang pendeknya kalimat dan tingkat kesulitan kata. Pertimbangan akan dua hal tersebut dalam pemakaiannya semata-mata hanya didasarkan pada pertimbangan struktur permukaan teks saja. Dengan kata lain, bahwa formula keterbacaan yang sering digunakan untuk mengukur tingkat keterbacaan kurang memperhatikan unsur semantis. Materi selanjutnya adalah teknik uji rumpang. Dalam upaya pemilihan bahan, pertimbangan yang paling penting adalah faktor keterbacaan. Tingkat keterbacaan harus serasi dengan tingkat kemampuan siswa. Dari sekian formula keterbacaan, metode yang dianggap paling berhasil di antara formula-formula tersebut adalah prosedur isian rumpang. Selain dapat dipergunakan sebagai alat untuk menguji keterbacaan, teknik ini juga dapat dipergunakan untuk alat atau teknik pengajaran membaca. Dalam fungsinya sebagai alat ajar membaca, prosedur isian rumpang ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa.
Teknik uji rumpang mula-mula diperkenalkan oleh Wilson Taylor dengan nama closed procedure. Teknik ini diilhami oleh konsep dalam ilmu jiwa Gestalt yang dikenal dengan istilah closure. Konsep ini menjelaskan tentang kecenderungan manusia untuk menyempurnakan suatu pola yang tidak lengkap secara mental menjadi satu kesatuan yang utuh. Seperti dijelaskan oleh Satono, istilah closure mengandung makna sebagai persepsi atau penglihatan dan pengertian yang penuh atau yang komplit dari gambar atau keadaan sebenarnya tidak sempurna. Persepsi keadaan yang sempurna itu diperoleh dengan cara tidak menghiraukan bagian yang hilang atau bagian yang tidak sempurna itu, atau dengan cara mengisi sendiri bagian yang hilang atau kurang sempurna tadi berdasarkan pengalaman yang telah lampau. Berdasarkan konsep tersebut, Taylor mengembangkannya menjadi sebuah alat ukur keterbacaan wacana dan diberi nama closed procedure. Istilah ini selanjutnya kita kenal dengan prosedur atau teknik isian rumpang. Teknik isian rumpang merupakan metode penangkapan pesan dari sumbernya, penulis atau pembicara, mengubah pola bahasa dengan jalan melesapkan bagian-bagiannya dan menyampaikan kepada si penerima sehingga mereka berupaya untuk menyempurnakan kembali pola-pola keseluruhan yang menghasilkan sejumlah unit-unit rumpangan yang dapat dipertimbangkan dalam kaitannya dengan keterampilan membaca. Yitelman menjelaskan teknik isian rumpan sebagai sebuah teknik kehilangan kata-kata sistematis dari wacana dan pembaca diharapkan dapat mengisi kata-kata yang hilang tersebut dengan kata yang sesuai. Yang selanjutnya, fungsi teknik isian rumpang. Berbicara tentang prosedur isian rumpang, terdapat dua fungsi utama yang diemban oleh prosedur ini. Pertama, teknik berfungsi sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat keterbacaan wacana. Suatu wacana dapat ditentukan tingkat kesukaran serta dapat diketahui kelayakan pemakainya oleh siswa tertentu setelah melalui dengan prosedur ini. Yang kedua, prosedur isian rumpang juga berfungsi sebagai alat pengajaran membaca dalam fungsinya sebagai alat ajar. Penggunaan teknik isian rumpang dapat dipergunakan untuk melatih kemampuan dan keterampilan membaca siswa. Dengan kata lain, dapat menyebutkan dua fungsi utama dari prosedur isian rumpang, yakni sebagai alat ukur dan sebagai alat ajar. Dalam kenyataannya, penggunaan teknik isian rumpang tidak selalu menuntut jawaban persis dari siswanya. Kata-kata yang versinonim atau kata-kata yang dapat menggantikan kedudukan asli, baik ditinjau dari sudut makna atau struktur kalimatnya, dapat juga diterima sebagai jawaban yang benar. Cara ini biasanya dipergunakan dalam teknik pengajaran yang dimaksudkan untuk melatih keterampilan membaca siswa. Penghilangan atau delisi. Untuk isian rumpang dalam fungsinya sebagai alat ajar tidak harus selalu dengan jarak yang konsisten. Sebagai guru, Anda tentu lebih tahu apa yang dibutuhkan siswa Anda. Yang terpenting adalah tidak lanjut kegiatan ini. Diskusikanlah setiap alternatif jawaban yang diajukan siswa. Bicarakanlah alasan, ketepatan, atau kesalahan jawaban siswa agar mereka lebih mengerti atau lebih terbuka wawasannya. Kegunaan teknik isian rumpang. Teknik isian rumpang bermanfaat untuk A. Menguji tingkat kesukaran dan kemudahan bahan bacaan. B. Mengklasifikasi tingkat baca siswa pembaca, yakni tingkat independen, instruksional, atau frustasi. Dan C. Mengetahui kelayakan wacana sesuai dengan kegiatan belajar. Melatih keterampilan dan kemampuan baca siswa melalui kegiatan belajar mengajarkan membaca terutama dalam hal A. Penggunaan isyarat sintaksis, B. Penggunaan isyarat semantik, C. Penggunaan isyarat skematik, D. Peningkatan kosakata, dan E. Peningkatan daya nalar dan sikap kritis terhadap bahan bacaan. Dengan manfaat-manfaat yang telah diuraikan tersebut, guru dalam waktu relatif singkat akan segera dapat mengetahui tingkat keterbacaan wacana, tingkat keterbacaan siswa, dan latar belakang pengalaman minat dan bahasa siswa. Dengan demikian, guru akan dapat dengan tepat membuat keputusan interaksional untuk membantu anak didiknya dalam belajar, khusus dalam kegiatan membaca. Manfaat-manfaat di atas mendapat sokongan kuat dari Hellman 1986, Hildman 1979, dan Broad 1996.
sejak 10 bahkan 3 tahun silam. Teknik ini bukan sekedar bermanfaat untuk mengukur tingkat keterpahaman pembacanya. Seperti diungkapkan Broad, melalui teknik keterpahaman pembacanya, melalui teknik ini akan mengetahui perkembangan konsep, pemahaman, dan pengetahuan linguistik siswa. Hal ini sangat berguna untuk menentukan tingkat instruksional yang tepat untuk murid-murid kita. Lihat Ranson 1978-2-159. Kriteria wacana rumpang menurut Wilson Taylor sebagai pengembangan teknik ini mengusulkan sebuah prosedur yang baku untuk sebuah konstruksi wacananya rumpang. Usulan ini meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Memilih suatu wacana yang relatif sempurna, yakni wacana yang tidak bergantung pada informasi sebelumnya. 2. Melakukan penghilangan atau pelesapan setiap kata ke n tanpa memperhatikan arti dan fungsi kata-kata yang dihilangkan atau dilesapkan tersebut. 3. Mengganti bagian-bagian yang hilang tersebut dengan tanda-tanda tersebut, misalnya dengan tanda garis mendatar atau titik-titik yang sama panjangnya. 4. Memberi salinan dari semua bagian yang direproduksi kepada siswa atau peserta tes. 5. Meningkatkan siswa untuk berusaha mengisi semua lesapan dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap wacana, memperhatikan konteks wacana atau memperhatikan kata-kata sisanya. 6. Menyediakan waktu yang relatif cukup untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan tugasnya. 7. John Haskell menyempurnakan konstruksi tersebut dengan variasi sebagai berikut. 1. Memilih suatu teks yang panjangnya lebih kurang 250 kata. 2. Biarkan kalimat pertama dan kalimat terakhir utuh. 3. Mulailah penghilangan itu kalimat kedua, yakni pada setiap kata kelima. Pengosongan ditandai dengan garis lurus mendatar yang sama panjangnya. 4. Jika kebetulan kalimat jatuh pada kalimat bilangan, janganlah melakukan lesapan pada kata tersebut. Di sini dapat kita lihat bersama mengenai tabel kriteria pembuatan wacana rumpang. Karakteristik, ada panjang wacana di mana sebagai ukur alat antara 250 sampai 350 per kata dan wacananya terpilih. Sebagai alat ajak, wacana yang terdiri atas maksimal 150 perkataan. Pada tabel kedua ada deliasi atau lesapan. Sebagai alat ukur, setiap kata ke n hingga berjumlah lebih kurang 50 buah. Kemudian sebagai alat ajak, deliasi secara selektif ini bergantung pada kebutuhan siswa dan pertimbangan guru. Yang ketiga ada evaluasi. Sebagai ukur alat, jawaban berupa kata persis sesuai dengan kunci teks aslinya. Metodenya ini dinamakan dengan exact word. Kemudian sebagai alat ajak, jawaban boleh berupa sinonim atau kata yang secara struktur dan makna dapat menggantikan struktur, dan makna kata ini menggantikan kedudukan kata yang dihilangkan atau biasa dikenal dengan contextual method. Dan yang keempat adalah tindak lanjut. Sebagai ukur alat ini tidak ada, kemudian sebagai alat ajak, lakukan diskusi untuk membahas jawaban-jawaban siswa. Materi yang ketiga adalah kecepatan efektif membaca atau KIM. Hakikat dan fungsi KIM. Ada sebuah anggapan keliru yang perlu diluruskan berkembang di masyarakat. Katanya, dengan membaca lambat, pemahaman seseorang terhadap isi bacaan akan semakin baik. Sebaliknya, dengan membaca cepat, pemahaman akan terhambat. Tentu saja anggapan itu tidak benar. Kegiatan memahami bacaan pada hakikatnya sama dengan kegiatan memahami tuturan atau pembicaraan. Hasil penelitian membuktikan bahwa orang yang memiliki kecepatan membaca tinggi cenderung memperlihatkan kemampuan memahami isi bacaan lebih baik ketimbang pembaca lambat. Kegiatan membaca pada dasarnya melibatkan kemampuan motoris mata dan kemampuan kognisi. Kemampuan motoris berkaitan dengan kemampuan gerak mata melihat lambang-lambang yang selanjutnya akan melahirkan rata-rata kecepatan baca. Kemampuan kognisi akan melibatkan proses kognitif yang melibatkan daya ingat, daya pikir, dan daya nalar.
Kesemua proses kognitif ini akan dimanfaatkan pada saat proses memetik dan memahami lambang-lambang tertulis secara tepat dan kritis. Untuk mengetahui pemanfaatan kedua faktor tersebut dalam proses membaca dapat diketahui dari KEM yang dimilikinya. Lantas, apa sebenarnya itu KEM? Pengertian dari KEM. KEM merupakan kepanjangan dari kecepatan efektif membaca, yakni perpaduan dari kemampuan motorik atau gerak mata atau kemampuan visual dengan kognitif seseorang dalam membaca. Menurut Herja Sujana dan Mulyati, tahun 1987. Dengan kata lain, KEM merupakan perpaduan dari rata-rata kecepatan membaca dengan ketepatan memahami isian bacaan. Mengapa kedua hal itu menjadi landasan bagi pengukurannya KEM? Dalam proses membaca terdapat dua komponen utama yang bekerja secara dominan, yakni yang pertama kerja mata untuk melihat lambang-lambang grafis, dan yang kedua kerja otak untuk memahami dan memaknai lambang-lambang grafis tadi menjadi sebuah informasi yang utuh dan lengkap. Kemampuan fisik berupa kemampuan mata melihat lambang selanjutnya disebut kemampuan visual, sedangkan kemampuan psikis yang melibatkan kemampuan berpikir dan bernalar disebut kemampuan kognisi. Berdasarkan penjelasan itu, kita dapat memahami definisi KEM di atas, yaitu KEM merupakan cerminan dari kemampuan membaca yang sesungguhnya yang melibatkan pengukuran dua komponen utama yang terlibat dalam proses membaca. Oleh karena itu pula, kemampuan membaca itu disebut kecepatan efektif membaca. Faktor-faktor pengaruh KEM. Faktor-faktor apa saja yang merupakan pemengaruh KEM? Ya, pada tahun 1978 melaporkan hasil penelitiannya mengenai perbandingan faktor pemengaruh KEM adalah sebagai berikut. 65% merupakan kontribusi dari intensitas baca, 25% dari EQ, dan 10% sisanya dari faktor-faktor lain. Omagio tahun 1984 lebih menyoroti aspek pemahaman bacaan sebagai wujud dari pengukuran aspek kognisi. Menurutnya, pemahaman bacaan bergantung pada gabungan dari pengetahuan bahasa, gaya kognitif, dan pengalaman membaca. Jika disimpulkan ketiga aspek itu ternyata berada pada diri pembacanya atau faktor pembaca. Jika pembaca memiliki dan menguasai ketiga faktor di atas, proses pemahaman bacaan tidak akan mendapat hambatan yang berarti. Menurut Herja Sujana tahun 1992, mengidentifikasi 5 faktor sebagai pemengaruh kemampuan membaca, yakni yang pertama latar belakang pengalaman, yang kedua kemampuan berbahasa, yang ketiga kemampuan berpikir, yang keempat tujuan membaca, dan yang kelima berbagai afeksi seperti motivasi, sikap, minat, keyakinan, dan perasaan. Kelima faktor itu pun tampaknya masih berkaitan dengan faktor pembacanya. Faktor pembaca ini pun menjadi pusat perhatian ahli lain, seperti Heilman, Blair, dan Rupley. Tahun 1981 mengetengahkan 4 hal yang dianggap berperan penting di dalam proses pemahaman bacaan, antara lain yang pertama, latar belakang pengalaman, yang kedua, tujuan dan sikap pembaca, yang ketiga, pengetahuan tentang berbagai tipe pengorganisasian tulisan, dan yang terakhir adalah berbagai strategi identifikasi tulisan. Menurut Williams, tahun 1984 menyatakan pendapatnya dengan sangat arif. Menurutnya, ketidaktahuan akan bahasa dapat menghambat pemahaman. Meskipun pengetahuan bahasa itu penting, namun bagaimana menumbuhkan keinginan untuk membaca itu jauh lebih penting. Selanjutnya, beliau mengaitkan hal tersebut dengan keterbacaan wacana atau readability. Lebih lanjut, beliau menyatakan materi bacaan yang disuguhkan dengan bahasa yang sulit menyebabkan bacaan itu sulit dipahami dan mengakibatkan kefrustasian bagi pembacanya. Keterbacaan menurutnya tidak hanya bergantung pada bahasa teks, melainkan juga bergantung pada pengetahuan pembaca tentang teks serta bagaimana ketekunan dan ketajaman membacanya. Faktor tingkat keterbacaan wacana juga mempengaruhi kecepatan baca seseorang. Bahan bacaan yang tidak sesuai dengan peringkat pembacanya memiliki tingkat keterbacaan yang rendah. Bahan bacaan demikian tidak akan bisa dicerna dengan mudah dalam waktu yang relatif cepat. Pembaca membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mencerna bahan bacaan yang tidak memenuhi kriteria keterbacaan. Dengan demikian, faktor keterbacaan wacana berkontribusi juga terhadap KEM. Faktor minat dan motivasi seseorang dalam membaca juga turut berpengaruh terhadap kecepatan membaca. Menurut Miller dan Freiklot, Israel dan Duffy, tahun 2009,
minat dan motivasi yang tinggi, baik terhadap isi maupun kegiatan bacanya, akan terdampak positif terhadap KEM seseorang. Dorongan intrinsik akan mendorong peluncuran gerakan mata secepat-cepatnya untuk segera memenuhi hasrat ingin tahunya. Faktor minat dan motivasi seseorang dalam membaca juga turut berpengaruh terhadap kecepatan baca. Miller dan Fairclough, Israel, dan Duffy 2009, minat dan motivasi yang tinggi baik terhadap isi maupun kegiatan bacanya akan terdampak positif terhadap KEM seseorang. Dorongan intrinsik akan mendorong perluncuran gerakan mata secepat-cepatnya untuk segera memenuhi hasrat ingin tahunya. KEM juga dipengaruhi oleh faktor kebiasaan membaca. Para ahli mengidentifikasi sejumlah kebiasaan buruk yang sangat berpengaruh terhadap kecepatan baca. Kebiasaan-kebiasaan dimaksud adalah 1. Membaca dengan vokalisasi, penyaringan bacaan. 2. Membaca dengan gerakan bibir. 3. Membaca dengan gerakan kepala. 4. Membaca dengan menunjuk garis bacaan dengan jari pena atau alat lainnya. 5. Membaca dengan pengulangan-pengulangan kata, frasa, kalimat, atau frase. 6. Membaca dengan subvokalisasi, melafalkan bacaan dalam hati atau pikiran. 7. Membaca kata demi kata. 8. Membaca secara insidental. Faktor lain yang mempengaruhi KEM adalah penguasaan teknik-teknik membaca yang tepat yang sesuai dengan tujuan, bahan, dan jenis bacaannya. Teknik-teknik membaca yang secara umum dikenal antara lain: A. Teknik baca pilih atau selecting, yaitu membaca bahan bacaan atau bagian-bagian bacaan yang dianggap relevan atau mengandung informasi yang dibutuhkan pembaca. Dalam hal ini, sebelum melakukan kegiatan membaca tersebut, pembaca telah melakukan pemilihan atau seleksi bahan terlebih dahulu. B. Teknik baca lompat atau skipping, yaitu membaca dengan loncat-loncatan. Maksudnya, bagian-bagian bacaan yang dianggap tidak relevan dengan keperluannya atau bagian-bagian bacaan yang sudah dikenalnya atau dipahaminya tidak dihiraukan. Bagian bacaan yang demikian dilompati untuk mencapai efektivitas dan efisiensi membaca. C. Teknik baca layap atau skimming atau dikenal juga dengan istilah membaca sekilas, yaitu membaca dengan cepat atau menjelajah untuk memperoleh gambaran umum, isi buku atau bacaan lainnya secara menyeluruh. Selain itu, teknik ini juga dapat dipergunakan sebagai dasar memprediksi apakah suatu bacaan atau bagian-bagian tertentu dari bacaannya itu berisi informasi tertentu. Seorang pembaca yang menggunakan teknik skimming hanya memetik ide pokok bacaan atau informasi-informasi penting atau intisari suatu bacaan. Teknik ini dipergunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan berikut. 1. Mengenali topik bacaan. 2. Mengetahui pendapat orang lain atau opini. 3. Mengetahui bagian penting tanpa harus membaca seluruh bacaan. 4. Mengetahui organisasi penulisan, urutan ide pokok, hubungan antar bagian. 5. Menyegarkan apa yang pernah dibaca, misalnya dalam mempersiapkan ujian atau ceramah. D. Teknik baca tatap atau scanning atau dikenal juga dengan istilah sepintas, yaitu suatu teknik pembacaan sekilas cepat tetapi teliti dengan maksud untuk memperoleh informasi khusus atau tertentu dari bacaan. Pembaca yang menggunakan teknik ini akan langsung membaca bagian tertentu dari bacaannya yang berisi informasi atau fakta yang diperlukannya tanpa menghiraukan bagian-bagian lain yang dianggapnya tidak relevan. Teknik scanning bisa digunakan untuk hal-hal berikut. 1. Mencari nomor telepon. 2. Mencari makna kata tertentu dalam kamus. Mencari keterangan tentang suatu istilah pada ensiklopedia. Mencari entry atau rujukan sesuatu pada hal indeks. Mencari definisi sebuah konsep menurut pakar tertentu. 6. Mencari data-data statistik. Mencari siaran acara TV, daftar perjalanan, dokter jaga, dan sebagainya. Keempat, teknik membaca di atas pada umumnya jarang dipergunakan dalam bentuk tunggal atau berdiri sendiri, melainkan dipadukan dengan teknik-teknik lainnya. Bahkan sering terjadi keempat teknik ini dipergunakan sekaligus secara bergiliran dalam suatu kegiatan membaca. Yang penting bagi pembaca bagaimana dia dapat memilih, menentukan, dan menggunakan teknik membaca yang tepat atau cocok dengan
sifat informasi yang diperlukannya sehingga memenuhi tuntutan efektivitas dan efisiensi membaca. Cara mengukur kecepatan efektif membaca atau yang sering dikenal dengan KEM. KEM itu merupakan perpaduan antara kecepatan membaca dan kemampuan pemahaman isi bacaan. Kecepatan rata-rata baca merupakan cermin dari tolak ukur kemampuan visual, yakni kemampuan gerak motoris mata dalam melihat lambang-lambang grafis. Pemahaman isi bacaan merupakan cermin dari kemampuan kognisi, yakni kemampuan berpikir dan bernalar dalam mencerna masukan grafis yang diterimanya lewat indera mata. Untuk menentukan KEM seseorang diperlukan data mengenai rata-rata kecepatan baca dan persentase pemahaman isi bacaan. Data mengenai rata-rata kecepatan baca dapat diketahui apabila jumlah kata yang dibaca dan waktu tempuh bacanya diketahui. Cara menghitung rata-rata kecepatan baca adalah dengan cara membagi jumlah kata yang dibaca dengan waktu tempuh. Sebagai contoh, jika seseorang dapat membaca sebanyak 2.500 perkataan dalam waktu 5 menit, artinya kecepatan rata-rata baca pembaca tersebut adalah 500 kpm. Sementara untuk memperoleh data tentang persentase pemahaman isi bacaan yang objektif, tentu diperlukan suatu alat untuk mengukurnya. Alat tersebut berupa alat tes. Mengapa harus alat tes? Bukankah alat non-tes pun bisa digunakan? Untuk mengukur aspek kognitif, alat tes lebih tepat bila dibandingkan dengan alat non-tes. Kemampuan pemahaman seseorang tidak bisa diprediksi melalui observasi, misalnya angket atau wawancara. Mungkin saja bisa menggali kemampuan membaca seseorang, tetapi penggunaan alat non-tes ini untuk kepentingan pengukuran aspek kognitif tidaklah praktis. Untuk menentukan persentase pemahaman seseorang terhadap isi bacaan yang dibacanya ialah dengan cara membagi skor bobot tes pemahaman isi bacaan yang dapat dijawabnya dengan benar dengan bobot atau skor ideal, kemudian dikalikan dengan 100%. Misalnya, jika seseorang dapat menjawab dengan benar tes pemahaman isi bacaan sebanyak 32 dari skor ideal 50, maka persentase pemahaman isi bacaan pembaca yang bersangkutan adalah 64%, yakni 32 dibagi 50 kali 100% adalah 4, hasilnya adalah 64%. Berpedoman kepada pengertian KIM, yakni perpaduan antara kemampuan visual dan kemampuan kognisi, maka contoh-contoh perhitungan di atas dapat ditentukan KEM-nya. Dari hasil perhitungan rata-rata kecepatan baca yang diberi oleh data 500 kpm, dari hasil perhitungan persentase pemahaman isi bacaan diperoleh data 64%, maka perhitungan KIM-nya adalah 320 kpm. Angka terakhir ini merupakan kecepatan efektif membaca yang sudah menyertakan pengukuran dua unsur penyokong kegiatan baca, yakni kemampuan gerak mata dapat melihat lambang-lambang cetak dan kemampuan pemahaman isi bacaan. Sementara angka 500 kpm itu merupakan kemampuan kecepatan rata-rata baca yang belum menyertakan unsur pemahaman isi bacaan. Selanjutnya adalah kaitan antara KEM, tujuan membaca, dan karakteristik bacaan. Pembaca yang fleksibel merupakan pembaca yang efektif dan efisien, yakni pembaca yang selalu menyesuaikan kecepatan bacanya itu sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya, serta jenis dan karakteristik bahan yang dihadapinya. Berikut ini disajikan rincian rata-rata kecepatan baca yang disesuaikan dengan keperluan baca. Yang pertama adalah kecepatan 100 kpm atau lebih. Sangat tinggi. Biasanya itu digunakan pada saat membaca skimming atau scanning untuk keperluan pengenalan dan penjajakan bahan bacaan, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu, mengetahui organisasi tulisan, mencari gagasan pokok, mendapatkan kesan umum suatu bacaan. Kemudian yang kedua, kecepatan antara 500 sampai 800 kpm ini bisa dikatakan tinggi, digunakan untuk
membaca bahan cerita secara umumnya. Kemudian, yang ketiga adalah kecepatan antara 350 sampai 500 kpm. Ini membaca dengan kecepatan cepat, digunakan untuk membaca bacaan yang tergolong ringan atau mudah, yang bersifat deskriptif, informatif, dan bahan bacaan fiksi yang agak sulit untuk menikmati keindahan sastranya atau mengantisipasi akhir dari sebuah cerita. Yang keempat adalah kecepatan antara 250 sampai 350 kpm. Ini membaca dengan rata-rata, digunakan untuk membaca fiksi yang kompleks guna menganalisis watak tokoh dan jalan cerita atau bahan-bahan bacaan non-fiksi yang agak sulit untuk mendapatkan detail informasi, mencari hubungan, atau melakukan kerja evaluatif mengenai ide penulisannya. Dan yang kelima adalah kecepatan antara 100 sampai 125 kpm. Ini dikatakan membaca dengan kecepatan yang lambat, digunakan untuk mempelajari bacaan yang sukar, bacaan ilmiah yang bersifat teknis, analisis nilai sastra klasik, memecahkan persoalan yang dirujuk bacaan atau bacaan yang berisi instruksi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.